طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من الله علينا أثناء زيارتنا إلى أندونيسيا بزيارة مجلس أو مجالس أولاد الحبيب جعفر، والتقينا هناك بالحبيب عبد الله وإخوانه، وكانت ليلة كما يقولوا من أبرك الليالي، والحمد لله الذي جعل الزمان يدور حتى جاء إلينا بزيارة إلى هذا المعهد، وهو غني عن التعريف. فمجلس أولاد الحبيب جعفر من أشهر المجالس وأكبر المجالس في أندونيسيا، المجالس المعروفة بتنقلها بين المساجد وبمجلسهم المعمور الذي عدده ربما أهل تريم كلها لا شيء بجانب من يحضر ذلك المجلس. فهو وأسرته من آل بعلوي غني عن التعريف، فيتكرم بإلقاء كلمة توجيهية ونصيحة لأولاده وإخوانه ولنا بالتذكير بما يفتح الله وبما يجري المولى جل ذكره على لسانه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة نحن هنا زيارة بس ما ألقي المحاضرة، لكن هذا أمر من الشيخ، هذا كذلك تسهيلا لي وتفهيما لكم. هذا نستعظيم نكلمهم بالإندونيسيا. Syekh, apa kabar semuanya? Kurang semangat ini. Apa kabar semuanya? Ada huwa. Dia alhamdulillah. Alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita. Selawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau Syekh Yasir kemarin datang ke Indonesia, beliau bersama Syekh Murad. Ya, Syekh Murad juga orang Hadramut. Beliau bisa bahasa Arab dan juga bisa bahasa Indonesia. Yang mendengarkan orang Indonesia, nggak paham bahasa Arab. Nah, sekarang alhamdulillah anak di sini berdiri atau duduk berbicara yang dengerin orang Indonesia. Ini dari mana nih rata-rata nih? Dari Banjarmasin ya? Apa dari mana? Dari Kalimantan, ada di Kalimantan. Oh, banyak semuanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya pada betah nih. Betah nggak? Harus betah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan. Ya, antum semuanya diizinkan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di kota wali, kotanya para wali. Enggak sembarangan orang datang ke sini. Apalagi antum punya guru ini, sanadnya luar biasa. Ya, nyambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Harus bersyukur kepada Allah. Antum menjadi seorang talib Syekh Yasir. Karena apa? Karena beliau memiliki sanad keilmuannya sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan antum sudah hadir di mana ini tempat. Sudah datang dipanggil oleh Imam Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alwi, sehingga bisa hadir dan menuntut ilmu, mengambil ilmu di negeri Hadramut. Saya tanya, girang apa kagak? Girang nggak? Kurang semangat jawabnya. Girang nggak? Alhamdulillah. Karena nggak semuanya orang punya uang bisa datang ke negeri ini. Nggak semuanya orang punya kekuasaan bisa datang ke negeri. Semuanya panggilan. Saya harusnya 10 orang berangkat. 10 orang berangkat, tetapi 2 orang nggak keluar visanya. Padahal dia punya apa aja semuanya? Punya segala-galanya. Tapi semuanya takdir. Nah, ente sekarang alhamdulillah sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir dan menjadi talabah, menjadi murid, yaitu Syekh Yasir. Di mana? Di negeri Hadramut. Negerinya para wali, negerinya para habaib, negerinya Imam Muqaddam Muhammad Ba'alwi, negerinya Imam Muhajir Ahmad bin Isa.
negerinya para aulia Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu harus dijaga nih. Harus dijaga. Jangan sampai kita malas-malas, kita kasal, kita malas, kaselan, nggak mau belajar, nggak mau mutolaah. Antum ini dibanggakan nanti di sana. Dibutuhkan nanti di negeri-negeri antum, di kota-kota antum, ya. Dibutuhkan untuk apa? Untuk dakwah. Jangan kalah sama mereka-mereka yang keluaran dari Saudi, yang mensiarkan daripada Wahabi. Betul nggak? Banyak nggak sekarang yang begitu? Banyak. Nah, antum sekarang min ahli sunnah wal jamaah. Alhamdulillah. Diajarkan nih sama Syekh, luar biasa. Diajarkan apa? Tentang akidah. Supaya apa? Supaya kita melek. Oh, ini alhamdulillah. Ada yang sudah setahun, ada yang 2 tahun, ada yang baru belajar, ya. Kalau ketika belajar itu saya dulu juga sama kayak antum semuanya. Apa? Belajar. Maka saya ingat dari guru saya, kalau lagi belajar itu ingat yang 5. Yang pertama yaitu kita harus ingat apa? Harus jangan sampai kita ninggalin sholat. Mau dapat ilmu banyak apa mau dapat ilmu barokah? Saya tanya, ilmu banyak apa barokah? Oh, kalau saya berkah juga, banyak juga. Nah, begitu. Kenapa? Karena kalau ilmu banyak, barokah bagus, ya. Nah, kalau mau ilmu barokah dan banyak, syaratnya ada 5. Yang pertama, wala tatrukus shalah, jangan sampai ninggalin sholat. Kalau di sini sudah pasti dah, ya enggak? Waktu sholat jelas berjamaah. Nah, itu talibul ilmu begitu, harus sholat tepat waktu, jangan malas-malas. Makanya teman itu mempengaruhi, menjalas janas. Teman mempengaruhi, jangan sampai teman kita nih nggak baik. Makanya kita harus menjadi pengaruh baik untuk teman kita. Mempengaruhi baik untuk jalis indana, harus bagus. Supaya apa? Supaya menjadi bagus. Jangan sampai ninggalin sholat. Allah bisalah. Ya, jangan sampai kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mau ilmunya Allah, jangan tinggal dari sholat. Yang kedua, jangan sampai kita lupa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Udhkurni adzkurkum. Siapa yang punya ilmu? Ilmu semua ini punya siapa? Punya siapa? Siapa? Allah. Allah yang kasih. Ilmu semua yang ada di dunia ini cuma sedikit, setetes dari lautan yang luar biasa. Kalau itu pohon-pohon semua jadi pulpena, yang namanya air bahar semuanya jadi tinta, belum ada apa-apanya sama Allah Subhanahu wa taala. Sedikit punya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita minta sama Allah taala. Ya, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala perbanyak zikir kepada Allah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Perbanyak ingat kepada Allah. Kalau kita ingat sama Allah, Allah akan ingat sama kita. Kalau sumpah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tinggal salat, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, atiul qanun. Peraturan harus diikutin. Mau berkah apa kagak? Bukan saya bilang orang ada yang nggak ngikutin kanun tapi ilmunya tinggi, belum tentu berkah. Betul? Kalau antum mau berkah, tiul kanun. Ada nggak peraturan di sini? Ada peraturannya nggak? Pasti ada. Peraturan-peraturan itu harus diikutin, jangan sampai nggak diikutin. Yang keempat, apa? Setelah atil kanun, wala tu'adhi ahad. Apalagi kita jangan ganggu seseorang, jangan sakitin. Sakitin siapa? Seseorang, teman-teman kalian. Apalagi guru, syekh, wala tu'adhi syekh. Jangan sampai kita menyakiti hati syekh. Kalau mau ilmunya manfaat, al-ilm nafi', la tu'adhi syekh. Jangan sekali-kali kita menyakiti hati guru. Saya nggak bilang kalau Anda menyakiti hati guru, Anda tidak dapat ilmu. Tidak bisa dapat ilmu, belum tentu ilmunya bermanfaat, ilmunya barokah. Ya, tadi ingat jangan lupa tuh, salat berjamaah, zikir kepada Allah, kemudian atiul qanun, kemudian jangan nyakitin apa? Nyakitin syekh. Wabil khusus jangan nyakitin orang tua. Kita tinggalkan orang tua kita, betul nggak? Mereka taunya kita belajar. Ente molor di sini, ente tidur di sini, ente majelas di sini. Kira-kira orang tua kita sakit apa kagak? Sedih apa kagak? Sedih. Makanya
kita harus jaga hati orang tua kita, jaga hati syekh kita, supaya apa? Supaya nanti dapat ilmunya barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kalau sudah dapat ilmu jangan bakhil, jangan pelit, ajarin teman-teman kita, sebab siapa yang memberikan ilmu, ilmunya akan berkembang, ilmunya manfaat. Ya, kata Imam Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi mengatakan, "Masyi yusira qalban nabi hatta misal talabil ilm wal amal bihi wan nashr bihi." Tidak ada yang lebih menggembirakan Nabi Muhammad SAW melebihi apa? Orang yang menuntut ilmu, kemudian mengamalkan ilmunya, kemudian menyebarkan ilmunya. Antum ini paling dicintai oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya antum doain saya yang di Indonesia yang sedang berdakwah. Nanti antum juga akan merasakan dakwah. Betul? Siap nggak berdakwah? Siap nggak? Kudu kuat, harus siap. Nah kalau gitu, kalau antum siap, belajar yang benar. Belajar yang luar biasa, belajar yang rajin, belajar yang tekun, ya apapun, cari keberkahan guru, khidmat, supaya apa? Supaya ilmunya barokah, ya. Kalau ilmu barokah, datang kemana? Datang ke Indonesia jadi barokah. Tapi kalau ilmunya nggak barokah, datang ke Indonesia bukan jadi orang alim, jadi tukang minyak wangi dia. Ada yang begitu nggak? Nah, ada yang begitu. Nggak tahu dia bagaimana cari ilmunya. Nah, makanya kita pengen menjadi orang yang alim, yang barakah. Mudah-mudahan nih yang sedikit ini bermanfaat buat saya dan buat antum semuanya. Ya, supaya apa? Supaya kita tahu bahwa kita ini sangat dibutuhkan di Indonesia sana. Antum-antum tuh dibutuhkan di Indonesia. Indonesia ini negara yang luar biasa. Ya enggak? Dia baru lebaran, kita udah lebaran duluan, ya enggak? Dia baru lagi takbiran dia sono sekarang. Kalau kita udah takbiran dari kemarin, ya. Kita alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Kita doain terus orang tua kita. Mudah-mudahan negara kita Indonesia insya Allah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antum-antum yang di luar negeri khususnya di Hadramaut, ya salinglah berdoa. Ya apalagi antum enak di sini. Pusing-pusing sedikit, munajat aja sama Imam Faqih Muqaddam, munajat aja sama Imam Syekh Abu Bakar Sakran, munajat aja sama Syekh Al-Kabir Habib Rahman bin Ahmad Segaf. Oh itu semuanya insyaallah masuk ke dalam hati-hati kita. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi man atait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Ya Allah, ya mujib, la hadaran la yagib. Tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatina garib. Mudah-mudahan antum-antum semuanya menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang bermanfaat dunia wal akhirat, sehingga keluar dari sini menjadi orang-orang alim yang betul-betul taat kepada Allah, taat kepada Nabi, bermanfaat untuk umat. Kita doain guru kita Syekh Yasir, mudah-mudahan panjang umur. Kurang kencang aminnya. Barakah dunia akhirat, dimakmurkan pondok pesantrennya, dibanyakan daripada thalabahnya, diselesaikan urusannya. Juga Syekh, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri keberkahan dunia wal akhirah. Antum-antum semuanya yang hadir diberikan ketenangan dalam belajar. Ya, boleh kita ketika belajar ini memang kadang sumpek, kadang pengen pulang, betul nggak? Tapi itu adalah godaan setan. Hilangkan itu semuanya. Niat bahwa kita dilihat oleh Allah, oleh baginda Nabi Muhammad, dan kita diharapkan oleh kedua orang tua kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ijazah apa Muzaki? Ana ingat apa namanya, saya punya jeddati, saya punya nenek dulu. Nenek saya adalah Syarifah Hababah Maryam binti Muhammad bin Abdullah bin Salim bin Ahmad Mufti Johor. Ya, beliau pernah kasih saya ijazah baca ya Hayyu ya Qayyum 100 kali. Nah itu untuk apa? Untuk memberikan kekuatan di dalam penghafalan saya. Ya baca ya Hayyu ya Qayyum setiap hari 100 kali. Insya Allah apalan-apalan yang kita lagi apal dilancarkan. Tapi yang penting jangan putus. Nah, kata saya punya jidati, jangan putus. Baca ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum 100 kali. Supaya apa? Supaya hafalan kita kuat. Ya, mudah-mudahan bisa diamalkan ya.
Ya, ajastukum kama ajazani jiddati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkah semuanya insyaallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin